Perkenalkan, saya Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 075018 Apilaja, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Saya sangat senang pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam berliterasi di sekolah UPTD SD Negeri 075018 Apilaja. UPTD SD Negeri 075018 Apilaja telah membentuk program yaitu literasi dan numerasi. Tema literasi adalah gemilang, gerakan membaca menulis langsung, dan tema numerasinya adalah cemerlang, cerdas meraih prestasi langsung. Kami laksanakan pada minggu kedua dan minggu keempat. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk memahami lebih pentingnya literasi dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya bagi peserta didik UPTD SD Negeri 075018 Apilaja. Literasi bukan hanya sekedar membaca dan menulis, tetapi juga merupakan kunci untuk membuka jendela dunia, mengembangkan kreativitas, dan mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Dan kami akan melakukan juga literasi supaya anak-anak kami juga paham dan senang belajar matematika di sekolah kami. Terima kasih. Yahoo! Kegiatan literasi di UPTD SD Negeri 075018 Apilaja dilakukan setiap minggu kedua, yang mana literasi itu merupakan fondasi penting dalam pendidikan di sekolah ini, yang mana berperan sebagai pintu gerbang bagi peserta didik untuk menjelajahi dunia pengetahuan. Di sekolah ini, literasi tidak hanya diajarkan sebagai kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga sebagai alat untuk mengembangkan pemikiran kritis dan kreativitas. Peserta didik sangatlah antusias dalam melakukan kegiatan ini. Program literasi di UPTD SD Negeri 075018 Apilaja dirancang untuk membangkitkan minat baca di kalangan peserta didik melalui berbagai kegiatan seperti membaca bersama, diskusi buku, dan lomba cerita. Dengan demikian, sekolah berharap dapat menumbuhkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki wawasan luas dan mampu memahami serta mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Di era digital seperti saat ini, literasi tidak terbatas pada kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup literasi digital. Sekolah perlu membekali peserta didik dengan kemampuan untuk mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dari berbagai sumber di era digital seperti sekarang. Bapak Ibu Guru UPTD SD Negeri 075018 Apilaja juga ikut berperan aktif dalam membimbing peserta didik dalam membuat resensi buku dan berperan aktif dalam menjadikan perpustakaan sekolah sebagai pusat belajar yang menyenangkan bagi peserta didik. Bapak Ibu Guru UPTD SD Negeri 075018 Apilaja juga ikut berperan aktif dalam membimbing peserta didik dalam membuat resensi buku dan berperan aktif dalam menjadikan perpustakaan sekolah sebagai pusat belajar yang menyenangkan bagi peserta didik. Bapak Ibu Guru UPTD SD Negeri 075018 Apilaja juga ikut berperan aktif dalam membimbing peserta didik dalam membuat resensi buku dan berperan aktif dalam menjadikan perpustakaan sekolah sebagai pusat belajar yang menyenangkan bagi peserta didik. Bapak Ibu Guru UPTD SD
Setelah sesi membaca di luar, peserta didik diajak untuk menceritakan kembali dan menulis tentang bacaan yang telah mereka baca. Kegiatan literasi di luar kelas dapat memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan mendalam bagi peserta didik. Saat mereka melaksanakan literasi di luar ruangan, suasana yang berbeda dari dalam kelas dapat merangsang imajinasi dan meningkatkan minat baca. Setelah sesi membaca di luar, peserta didik diajak untuk menceritakan kembali dan menulis tentang bacaan yang telah mereka baca. Kegiatan literasi di luar kelas dapat memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan mendalam bagi peserta didik. Saat mereka melaksanakan literasi di luar ruangan, suasana yang berbeda dari dalam kelas dapat merangsang imajinasi dan meningkatkan minat baca. Setelah sesi membaca di luar, peserta didik diajak untuk menceritakan kembali dan menulis tentang bacaan yang telah mereka baca. Kegiatan literasi di luar kelas dapat memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan mendalam bagi peserta didik. Saat mereka melaksanakan literasi di luar ruangan, suasana yang berbeda dari dalam kelas dapat merangsang imajinasi dan meningkatkan minat baca. Setelah sesi membaca di luar, peserta didik diajak untuk menceritakan kembali dan menulis tentang bacaan yang telah mereka baca. Kegiatan literasi di luar kelas dapat memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan mendalam bagi peserta didik. Saat mereka melaksanakan literasi di luar ruangan, suasana yang berbeda dari dalam kelas dapat merangsang imajinasi dan meningkatkan minat baca. Setelah sesi membaca di luar, peserta didik diajak untuk menceritakan kembali dan menulis tentang bacaan yang telah mereka baca. Kegiatan literasi di luar kelas dapat memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan mendalam bagi peserta didik. Saat mereka Terima kasih luar biasa, tepuk tangan buat temannya sih. Oke. Aktivitas literasi ini tidak hanya melatih kemampuan memahami bacaan, tapi juga mengasah keterampilan menulis dan berbicara mereka. Dengan berbicara dan menulis, peserta didik dapat mengekspresikan pemikiran memperkuat daya ingat serta berbagi wawasan dengan teman-temannya. Ini dapat membangun kebiasaan literasi yang positif dan mempererat hubungan sosial antara peserta didik. Terima kasih. Teman-teman, saya akan menceritakan tentang Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison, dia menciptakan lampu. Waktu itu tidak ada lampu, orang-orang memakai lampu tanah dan juga memakai api. Setelah itu sebelum Thomas Alva Edison yang menciptakan lampu, ada yang lain. Setelah Thomas Alva Edison sudah menciptakannya, orang-orang memakainya dengan kebutuhan sehari-hari yang sebagai waktu malam, seperti makan atau tidur. Teman-teman,
aku memang orang kaya. Bagaimana dengan orang tuamu? Dia mengatakan, orang tuaku tidak ada dan aku tidak pernah sekolah. Aku tidak ingin sekolah seperti dan Maya mengatakan, aku akan mengajakmu belajar bersama di rumahku. Ayo datang sore-sore nanti aku akan memberi alamat rumahku. Oke, dan Maya tapi tidak percaya dan Yeye pun datang ke rumahnya sore-sore dan Maya pun belajar bersama Yeye. Sekian cerita tentang Maya akan tetap sayang. Terima kasih ya Amo. Apa harapan ceritanya sayang? Harapan ceritanya, walaupun orang tua kita tidak bersama kita, tetapi kita tetap sayang kepada orang tua kita karena orang tua kita selama bertahun-tahun mengandung kita dan memberi nafkah sehari-hari. Terima kasih ya Afwan. Tolong jangan ribut ya. Oke. Saya akan menceritakan tentang permainan gobak sodor. Permainan gobak sodor galasin dilakukan di lapangan. Arena bermainnya merupakan persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian secara vertikal. Sekian dan terima kasih cerita saya. Terima kasih. Teman-teman. Hai. Setelah kita literasi, saya akan menceritakan yang telah saya baca. Ikan merupakan hewan yang berfungsi dan karena itu, ikan banyak bermanfaat untuk berfungsi. Ikan jika dikonsumsi secara rutin dan benar dapat membuat kita sehat. Selain dagingnya, ikan juga dapat melangsungkan pertumbuhan otak sehingga kita bisa menjadi lebih cerdas. Dengan demikian, ikan dapat dibuat menjadi bahan energi yang dapat pertumbuhan sehat. Demikianlah penjelasan saya pada hari ini. Ya Om. Setelah kita literasi, saya membaca cerita tentang yang berjudul tentang ikan mas koki yang tak pernah menyerah. Saya akan menceritakannya teman-teman. Dengarkannya. Pada suatu hari ada satu ikan koki yang ada di sungai yang luas dan dua temannya dengan jenis yang berbeda-beda. Lalu mereka berenang dan bermain. Lalu terkejutnya datang sebuah nelayan yang ingin memancing ikan dan nelayan itu membuang jalannya ke sungai itu dan ingin menangkap ikan. Lalu mereka bertiga tertangkap di jalan itu dan mereka dimasukkan di dalam ember yang ada di atas sungai itu. Lalu dua temannya itu berpikir ingin menyerah dan pasrah dan si ikan mas koki ingin hidup lama. Dia berusaha agar bisa keluar dari ember tersebut. Lalu dia berpikir agar dia bisa selamat. Dia berpikir agar berpura-pura mati dan para nelayan tersebut membuang dia ke sungai yang lain itu. Lalu dia melanjutkan idenya itu dan dia berpura-pura mati. Lalu para nelayan tersebut terkejut melihat ikan koki itu telah mati. Sedangkan tadi ikan koki itu masih hidup. Lalu nelayan itu mengangkat ikan koki itu di telapak tangannya dan melihat ikan koki itu jika benar mati atau tidak. Lalu ikan koki tadi melancarkan idenya dan dia melompat dari telapak tangan nelayan itu dan dia berenang di sungai yang tadi dan dia selamat dari tangkapan oleh nelayan tersebut. Jadi teman-teman, pelajarannya adalah kita harus berusaha dalam meraih cita-cita kita dalam situasi yang sangat tersulit. Jadi saya sudah selesai bercerita teman-teman. Terima kasih atas mendengarkannya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Hari ini
kami sudah literasi. Kami sudah membaca buku yang diberikan kepada kami. Hari ini saya akan menceritakan tentang ciri khusus pada makhluk hidup. Setiap makhluk hidup pasti memiliki ciri khususnya masing-masing. Contohnya seperti kelelawar. Kelelawar biasanya hidup di malam hari. Untuk menemukan makanannya, dia menggunakan kemampuan ekolokasi. Dan dia memiliki kemampuan nokturnal atau hidup pada malam hari. Yang kedua adalah cecak. Cecak jika diganggu akan memutuskan ekornya untuk menyelamatkan diri, yang bisa disebut juga dengan kemampuan autonom. Yang ketiga adalah ular. Ular adalah salah satu karnivora yang tidak mencari-cari musuh atau langsung memakan makanannya dan diharuskan dalam khususnya. Terima kasih. Jadi saja ini yang saya baca hari ini. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat dia. Hai. Saya akan menceritakan tentang bunga rafflesia atau pandawa raksasa. Teman-teman, bunga rafflesia adalah tumbuhan parasit yang sangat terkenal karena berukuran yang besar. Tumbuhan parasit berarti tumbuhan yang hidup berkembang dan mengambil zat makanan dari tumbuhan lainnya. Salah satu ciri bunga rafflesia atau dia adalah aroma bunganya yang berbau busuk. Bau itu dimaksudkan untuk mengundang perhatian sipilnya yang berdebu. Kebetulan bunga itu hanya berumur sekitar 1 minggu, lalu setelah itu tumbuhan ini akan mati. Literasi. Bunga rafflesia adalah Oke, bagus. Tepuk tangan semuanya. Kenalkan, saya saya jadi buku setelah ikut kegiatan literasi di sekolah. Dulu jarang sekali membaca. Sekarang saya sering membaca buku di perpustakaan. Buku-buku yang ada di perpustakaan dan di kelas sangat menarik. Saya jadi tahu banyak hal baru yang tidak pernah saya pelajari di kelas. Terima kasih ya. Salam sejahtera buat kita semuanya ya Om. Perkenalkan, nama saya Rohani Guru di UPTD SD 075018 Plaza. Literasi dan numerasi adalah kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, memahami, dan mematematika menyenangkan. Literasi sangat penting dalam pendidikan, termasuk bagi siswa sekolah dasar, karena membantu mereka mengembangkan berbagai keterampilan kognitif, sosial, dan emosional. Kami sebagai guru sangatlah mendukung program literasi dan numerasi untuk meningkatkan minat baca, belajar matematika yang menyenangkan